Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua selalu dalam kelimpahan hal baik. Amin. Sob, kisah nyata kali ini masih di Indonesia, tepatnya terjadi pada tetangganya si Pocong Sukawati di Temanggung, Jawa Tengah. Kisah ini sangat bagus dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk melindungi keluarga kita, bahkan diri kita sendiri dari efek negatif tentang bermain sosmed, khususnya FB dan WA. Sebab kisah nyata ini berlatar belakang asmara dua bocah yang kenal via FB, lalu lanjut ke kamar dan berakhir satu di pemakaman dan satu lagi di dalam penjara. Kisah lengkapnya seperti apa? Mari kita simak sama-sama. Tapi karena video ini benar-benar kisah nyata yang masih anget banget di Google, jadi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022, tepat bersamaan dengan tragedi Kanjuruhan di Malang terjadi, warga Dusun Bakal Desa, Kelurahan Campurrejo, Kecamatan Teretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dibuat resah dan sangat-sangat terganggu teman-teman dengan aroma busuk yang semakin lama semakin menguar dari hari ke hari di lingkungan mereka. Karena saking sudah nggak tahan, para warga ini beramai-ramai mencari sumber bau itu berasal. Setelah diubek-ubek, akhirnya ditemukan juga tuh asal sumber bau yang ternyata berasal dari sebuah pekarangan di belakang sebuah rumah kosong. Semula warga mengira kalau aroma itu berasal dari bangkai hewan, anjing ataupun kucing teman-teman. Tapi alangkah terkejutnya mereka, sebab di sana ada gundukan tanah dan tersembul dua tangan manusia yang tengada dalam keadaan sudah mulai rusak. Jian raumum aku bayang di wewes meci canang teman-teman. Para warga yang jelas sangat keweden ini lantas melaporkan penemuan itu kepada pihak yang berwajib. Lalu polisi pun datang dengan tim Inavis untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi isi gundukan tanah itu, yang ternyata tidak perlu tenaga ekstra sebab cukup dikorek menggunakan jari tangan saja, seluruh isi gundukan itu sudah langsung bisa terlihat jelas. Sesosok tubuh wanita dengan pakaian yang tidak lengkap terbujur dalam keadaan sudah sangat rusak parah. Tubuh itu segera dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Temanggung untuk dilakukan autopsi sekaligus diidentifikasi. Hasil dari autopsi menyatakan kalau penyebab kematian korban adalah terputusnya jalan nafas akibat cekikan di daerah leher. Dan polisi juga langsung berhasil mengetahui identitas korban, sebab ternyata 2 minggu sebelumnya, atau tepatnya tanggal 20 September tahun 2022, ada keluarga yang membuat laporan tentang anak gadis yang bernama Supriyati berusia 17 tahun hilang dari rumah. Membuat laporannya sih di Polsek Gemawang, masih di Kabupaten Temanggung. Berita hilangnya gadis ini juga disebarkan via grup-grup FB dan grup-grup WA teman-teman. Jadi saat Polsek Teretep mendapati adanya penemuan mayat wanita yang dikubur tipis-tipis ini, jelas saja polisi langsung menghubungi Polsek Gemawang dan membawa serta perhiasan yang melekat pada jenazah korban ke rumah orang tua Supriyati yang beralamat di Desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Dan ternyata benar teman-teman, gelang, kalung, cincin, dan anting itu memang milik putri mereka. Mendapati fakta tersebut, orang tua Supriyati pun langsung histeris. Bahkan ibunya saat itu juga langsung pingsan. Setelah diketahui identitas korban adalah memang benar Supriyati, polisi langsung bergerak cepat memintai keterangan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga hingga teman-teman si Supriyati tadi. Tentunya tujuannya untuk mencari pelaku yang telah tega menghabisi korban. Salah seorang teman dekat Supriyati memberi kesaksian kalau pada tanggal 20 September Supriyati memberitahu dirinya via chat WA kalau dia pergi bersama teman baru yang dikenalnya lewat FB dan belum lama berkenalannya. Supriyati ini bercerita kalau sebelum pergi si pria ini membelikan dia paketan data internet seharga Rp20.000. Tapi setelah itu, sejak jam 3 sore, Supriyati tidak pernah bisa dihubungi lagi. HP-nya pun terlihat off. Berbekal keterangan dari temannya si Supriyati ini, polisi langsung mengamankan pacar Supriyati ini yang ketemu lewat FB tadi untuk dimintai keterangan. Remaja pria ini bernama R, berusia 16 tahun. Tentunya di awal-awal ya nggak ngaku dan melipir-melipir baik oleh alasan. Sebab wedi dihukum lan wedi dilebokna nang penjara.
R diamankan 6 jam setelah Supriyati dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum desa setempat. Tidak hanya keterangan dari saksi-saksi, tapi masih banyak bukti lainnya yang menguatkan bahwa pacar Supriyati yang bernama R ini adalah pelaku pembunuhan terhadap Supriyati. Dan banyak sekali barang bukti yang lain yang didapat oleh polisi. Dia akhirnya mengakui bahwa memang dirinya lah yang menghabisi nyawa Supriyati. Bahkan saat dilakukan rekonstruksi atau reka adegan, didapati bahwa si R ini sempat membuang celana panjang dan CD milik Supriyati di semak-semak sekitar rumah kosong itu yang sebelumnya tidak diketemukan oleh polisi. Rumah R sendiri berada beberapa meter saja dari rumah kosong yang tadi, tempat ditemukan mayat dengan tangan tengadah yang ora umum horore tadi. Nah, bahkan faktanya maning kie, nah rumah kosong itu adalah milik kakeknya si R ini. Jadi kisahnya seperti ini teman-teman. Awalnya R dan Supriyati ini berkenalan via FB dan sebenarnya belum lama menjalin hubungan pacaran. Bahkan ini adalah kopi darat mereka yang pertama. Pada tanggal 20 itu dirinya menjemput Supriyati untuk diajak main ke rumah dengan menggunakan sepeda motor milik R. Sesampainya di rumah R, pasangan sing pada bocah yang masing-masing berusia 16 tahun ini langsung mimik ciu menenggak miras bareng-bareng ala film Hollywood teman-teman. Saat itu keadaan rumah R sendiri sedang sangat sepi. Sang ayah sedang bekerja di sawah, sedangkan sang ibu lagi pergi ke kondangan. Karena mabuk kasmaran tingkat bocah-bocah seperti ini lagi rawan-rawannya teman-teman. Ditambah lagi dengan mabuk ciu dan miras, ditambah lagi keadaan hujan-hujan di rumah yang kosong dan sepi, maka terjadilah hal-hal yang sangat diinginkan, terutama oleh laki-laki begajulan besar, kecil, tua, muda, yaitu melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Dalam hal ini, dua bocil ini lupa kalau mereka ini sebenarnya masih sama-sama baru copot puser. Mereka pada bocilnya berani-beraninya beradegan ranjang layaknya film kakek Sugiono. Weleh-weleh banget bocah-bocah ini pokoknya. Setelah selesai berehem-ehem, Supriyati langsung mengatakan ke si R, Kang, Rika tiga temen ngerusak aku kayak mengkene. Mengko nek aku meteng, Rika kudu gelem bertanggung jawab, kata Supriyati kepada si R ini. Dengar ucapan permintaan tanggung jawab itu, R ini sangat marah dan mereka pun terlibat pertengkaran dan terjadilah KDMP alias kekerasan di masa pacaran. Di dalam kondisi yang tidak fit sebab mabuk ciu, ditambah perasaan shock dan menyesal sebab baru saja kehilangan tutup segel siji-sijine, Supriyati ini lemah, lemes dan gak bertenaga teman-teman. Sedangkan R yang hatinya beruwet sebab terancam dimintai tanggung jawab, langsung melilitkan kerudung milik Supriyati ke leher hingga membuat Supriyati kehabisan napas, lemas dan ambruk di sofa. Mengetahui Supriyati lemah seperti itu, si R ini membopong tubuh Supriyati ke dalam kamar dan membaringkan di atas dipan sambil mengelap darah yang keluar dari hidung Supriyati menggunakan kain korden. Si R langsung berpikir keras bagaimana sebaiknya dia sembunyikan tubuh Supriyati itu. Sampai saat hari menjelang sore, si R yang kebingungan ini langsung menggendong tubuh Supriyati di punggungnya dan membawanya naik ke belakang rumah sang kakek, yang mana rumah itu sudah lama kosong dan jadi gudang. Gue nyimpen alat-alat pertanian koyota, pacul, ari dan lain-lain. Jarak antara rumah mereka ini tidak jauh-jauh amat teman-teman, hanya atas dan bawah. Rumah sang kakek berada di atas dan rumah si R ini ada di bagian bawah. Saat kejadian itu nggak ada seorang pun yang memergoki aksi si R ini. Setelah sampai di sana, si R ini mulai menggali tanah menggunakan cangkul sedalam 25 cm. Lantas si R ini membaringkan tubuh Supriyati di sana. Karena lubang galiannya ini cetek banget, tubuh Supriyati cuma masuk separuh teman-teman. Bahkan setelah ditutup dengan tanah dengan cara diuruk-uruk jadi gundukan, tetap saja dua tangan Supriyati ini tidak bisa ketutup oleh gundukan. Kedua tangan itu menyembul keluar dalam posisi terbuka seperti tengadah. Ini kan namanya benar-benar sangat horor ya teman-teman. Galian yang sangat super dangkal dan urukan yang ala kadarnya ini membuat aroma tidak sedap auto menguar setelah proses pembusukan mulai terjadi sejak hari kedua dan ketiga serta seterusnya. Aroma itu semakin hari semakin mengganggu warga sekitar lokasi. Dan pada hari ke-11, yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022, warga sekitar sudah mulai mencari sumber bau dan menemukan dua tangan horor yang tadi ada di sana. Warga langsung melaporkan temuannya itu kepada pihak yang berwajib.
wajib. Di hadapan petugas, si R ini mengaku kalau motif dia melakukan hal itu karena Supriyati ini meminta pertanggungjawaban dari si R ini atas perbuatannya. Lancang berani membuka satu-satunya segelan milik Supriyati. Akibat perbuatannya itu, R pun dijerat dengan pasal berlapis, teman-teman. Sedangkan vonis hukuman penjara paling maksimal di Indonesia hanya hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan kurungan 20 tahun penjara, teman-teman. Bila seluruh pasal digabungkan, si R yang masih bocah ini terancam hukuman 10 tahun penjara. Sebab memang ada undang-undang yang mengatur vonis maksimal bagi pelaku kejahatan yang masih anak di bawah umur. Karena R ini umurnya masih 16 tahun, jadi masih termasuk di bawah umur, teman-teman. Yaitu setengah dari hukuman orang dewasa yang 20 tahun penjara tadi. Ancaman hukuman begini seubrit untuk kasus menghilangkan nyawa orang lain sebenarnya bagi saya pribadi ini kelewat saking oleh orang adil, sama sekali nggak adil. Kejadian yang menimpa Supriyati sudah ratusan kali terjadi, mulai dari gadis lugu dari desa sampai wanita dewasa yang berpendidikan tinggi, bahkan ibu-ibu pegawai Kementerian Agama yang pernah saya ulas beberapa bulan yang lalu. Bisa ditipu pria di FB dan berakhir dengan kematian dengan tubuh berceceran tersebar di mana-mana. Semoga hal seperti ini tidak terjadi pada keluarga kita, teman-teman. Semoga Supriyati tenang dalam tidur panjangnya dan kelak dia dibangunkan dalam keadaan yang membahagiakan. Jadi teman-teman, kalau misalkan jatuh cinta sama teman di FB, aja serius-serius lah. Sebab sebenarnya mereka itu hanya garangan yang mencari-cari mangsa. Oke teman-teman, sekian dulu kisahku ya. Sampai jumpa kapan-kapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.